warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas MIPA, Prodi Pendidikan Kimia kelas A. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya berita atau informasi sangatlah mudah tersebar di kalangan masyarakat, baik itu dari mulut ke mulut, dari gadget atau internet, atau media lainnya. Berita dibedakan menjadi dua, yaitu berita benar dan berita hoax. Seperti halnya bahan pengawet, pasti banyak isu-isu yang tersebar, entah itu dampak dari bahan pengawet dan gejala dari bahan pengawet itu sendiri, serta berita lain yang tersebar mengenai bahan pengawet. Oleh karena itu, untuk mengetahui suatu berita benar atau hoax, ada langkah-langkah yang perlu kita perhatikan. Untuk penjelasannya, simak video berikut ini. Hal yang pertama dilihat ketika membuka suatu berita adalah judulnya. Kalau memang judulnya sudah terkesan provokatif, itu bisa jadi salah satu ciri dari berita hoax. Periksa juga kesesuaian antara isi berita dengan judul yang diberikan. Misalnya dengan judul berita berikut ini. Bisa kita lihat isinya sesuai dengan judul yang diberikan, yaitu tentang bahan pengawet yang aman untuk dikonsumsi. Akan tetapi, bukan berarti kita langsung bisa mengatakan bahwa berita tersebut adalah fakta. Masih ada tahap selanjutnya untuk menilai apakah berita tersebut termasuk fakta atau hoax. Yang kedua adalah memperhatikan situs berita. Sebelum membaca atau menyebarkan suatu berita, kita patut memperhatikan nama dan situs berita tersebut. Di internet, bertebaran situs yang tampak seperti media-media terpercaya, dilengkapi dengan domain yang hampir sama dengan media aslinya. Situs-situs palsu kerap kali menyebarkan berita hoax. Berbekal dengan domain URL tersebut, maka akan menambah kredibilitas situs-situs palsu agar trafiknya semakin ramai sehingga bisa menjadi acuan sumber informasi. Hal ini tentu sangat merugikan masyarakat. Adapun situs-situs terpercaya di Indonesia seperti kompas.com, detik.com, liputan6.com, dan cnnindonesia.com, serta alamat URL pemerintahan yaitu .go.id, pendidikan yaitu .ac.id, serta institusi yaitu .co.id dan .com. Yang ketiga, cek dan recheck dari berbagai sumber. Nah, untuk memastikan keaslian satu berita yang harus dilakukan adalah melakukan cek dan recheck dari berbagai sumber terpercaya. Contohnya, berita yang kami bawakan dari liputan6.com tentang bahan pengawet makanan yang aman untuk dimakan. Nah, untuk memastikan keaslian berita tersebut atau kebenaran berita tersebut, kita bisa bertanya kepada ahli pengawet makanan, kepada dokter, atau melihat pada situs-situs terpercaya untuk mengetahui keasliannya. Yang keempat, cek foto dan video. Selain tulisan, kita juga harus memperhatikan foto dan video dari berita yang kita dapatkan. Jangan sampai berita tersebut merupakan berita lama atau berbeda konten. Misalnya, pada berita ini, kita harus memperhatikan kesesuaian antara judul dengan foto atau video yang dipublikasikan mengenai bahan pengawet. Yang terakhir atau yang kelima yaitu kita harus memperhatikan nama penulis. Berita yang benar harus ada nama penulis yang tercantum karena mereka akan mempertanggungjawabkan isi dari berita yang mereka informasikan. Adapun cara mengecek nama penulis yaitu dengan memperhatikan titelnya. Namun, tidak selamanya juga yang memiliki titel itu bisa benar sepenuhnya. Oleh karena itu, kita juga harus memperhatikan 4 langkah yang telah dijelaskan sebelumnya. Liputan6.com menginformasikan beberapa bahan pengawet makanan yang aman dikonsumsi, yaitu dengan menggunakan bahan pengawet alami, diantaranya cuka, bawang putih, dan masih banyak lainnya. Menurut penelitian, cuka merupakan hasil produk fermentasi dari asidobakter dan bawang putih sendiri bersifat antibakteri yang mengandung antioksidan yang sangat baik untuk makanan tetap berkualitas dan tidak rusak. Selain itu, kita juga harus menghindari yang namanya bahan pengawet buatan
Terlebih lagi jika pengawet kimia seperti natrium benzoat, kalium, sulfit, nitrit, dan lain-lain. Menurut penelitian dari natrium benzoat dengan rumus NaC7H5O2 ini dapat meningkatkan resiko terjadinya perilaku yang hiperaktif dan dapat menyebabkan kanker. Nah, teman-teman, dari 5 langkah penjelasan tadi ditambah dengan berita atau informasi yang jelas sumbernya serta dikaitkan dengan penelitian, maka kita bisa dapat percaya adanya sumber berita tersebut. Oleh karena itu, mari kita menggunakan insting atau logika atau pikiran kita untuk dapat memilah berita, mana berita yang benar dan mana berita yang hoax. Mari berantas berita hoax. Saran sebelum sharing. Itulah tadi yang sempat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.